Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-Ibu guru hebat. Selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Baik, sebelum kita mulai Ibu, saya akan memperkenalkan diri. Saya sebagai supervisor sekaligus sebagai observer dalam proses coaching kali ini. Nama saya Muhammad Fauzan, CGP Angkatan 9, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kepada coach dan coach, silakan memperkenalkan diri dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Widayati, CGP Angkatan 9, Kabupaten Sumbawa. Di sini saya sebagai coach. Terima kasih. Ya, kepada Bu Sri Wahyuni. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, CGP Angkatan 9, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kali ini saya berperan sebagai kuci. Oke, baik ya. Kali ini kita akan praktek coaching ya, Bu. Nah, ya, saya Pak, betul. Nah, baik, sebelum kita coaching, Bu Sri sebagai coach ya. Sebelumnya di sini saya tegaskan lagi, saya sebagai observer nanti Bu ya. Saya boleh bertanya-tanya Bu Sri ya. Oh, nggih, monggo Pak, silahkan. Ya, baik, yang pertama di sini Bu, sesuai pertanyaan yang sudah saya buat Bu. Untuk rubrik penilaiannya pada kegiatan coaching kali ini seperti apa itu Bu? Nah, bisa dijelaskan Bu? Oh iya Pak, terima kasih. Untuk rubrik penilaian pada kegiatan coaching kali ini, saya Pak sudah mempersiapkannya sesuai dengan alur Tirta, yaitu di situ meliputi tujuan utama, melakukan identifikasi masalah, terus selanjutnya melakukan rencana aksi dan tanggung jawab, begitu seperti itu. Oke Bu, kemudian Bu, dalam coaching ini kan ada beberapa kompetensi Bu yang yang penting atau memang harus ada dalam coaching itu Bu. Kira-kira dalam coaching kali ini kompetensi mana yang akan dikembangkan Bu? Iya, betul Pak. Di situ kan ada 3 kompetensi. Nah, di sini yang akan saya kembangkan yaitu yang kedua Pak. Kompetensi yang kedua yaitu mengenai mendengarkan aktif Pak, sebagai mendengarkan aktif, begitu Pak Fauzan. Oke Bu ya. Kemudian Bu, pertanyaan selanjutnya Bu, dari tadi dari ketiga itu mendengarkan aktif Bu ya. Ya, terus Bu untuk indikatornya Bu, untuk indikator dari mendengarkan aktif itu di sini seperti apa Bu? Oh, nggih. Untuk indikatornya mendengarkan aktif itu Pak, di sini saya berharap bisa fokus mengenai saran atau solusi untuk percakapan yang ingin disampaikan oleh coach saya gitu Pak. Oke, baik Bu Sri ya. Sekarang silakan Bu Sri bisa mempersiapkan Bu ya proses coachingnya. Dan sekali lagi saya izin Bu akan mengobservasi Ibu Sri, nanti boleh ya? Oh, boleh Pak, silahkan. Oke, kepada Ibu Sri Wahyuni dipersilakan. Iya, terima kasih. Terima kasih. Selamat sore Bu Sri, apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Yuni. Gimana kabarnya Bu Yuni sendiri? Alhamdulillah sehat juga Bu. Bagaimana Bu dengan kesepakatan kita? Apakah kita sudah siap melakukan coaching hari ini? Oh iya, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa hari ini kita akan melakukan coaching Bu. Untuk bisa diketahui
untuk apa namanya, setelah coaching ini apa nggih Bu yang ingin diingat sama Ibu gitu, prosesnya melalui coaching gitu? Iya, kita hari ini akan melakukan coaching menggunakan alur Tita, adapun tujuannya yaitu Saya nanti saya ingin meningkatkan ya kemampuan saya dalam, melakukan presentasi atau tampil di depan umum, Bu, gitu. Oh, jadi, ingin tujuannya Ibu melakukan coaching hari ini adalah Ibu ingin menyelesaikan masalah Ibu yang, kurang dalam apa namanya, tampil aktif lah dalam persentase, seperti itu, Bu, ya? Ya, benar sekali, Bu. Saya itu ingin Oh. presentasi, dengan rasa percaya diri, supaya audiens saya terkesan nanti dengan penampilan saya, begitu, Bu. Oh ya, berarti tujuannya pokoknya Ibu ingin ketika Ibu guru tampil di depan audiens, Ibu guru tak tampil lagi tidak grogi lah intinya, begitu Bu ya. Iya, benar sekali, Bu. Nah, Karena selama kalau ini seperti itu, nggih. Apa ukuran keberhasilan yang diikuti oleh Ibu dalam coaching ini? saya itu ingin bisa presentasi dengan lancar, tampil tanpa rasa gugup, serta mendapatkan feedback baik atau positif dari audiens saya nanti, Bu. Berarti Ibu ingin nanti audiens itu bisa memberi umpan balik yang baik untuk Ibu gitu Bu ya. Iya, benar sekali, Bu. Nah, baik sekarang Ibu untuk apa namanya perasaan-perasaan itu muncul itu seperti apa itu? Masalah-masalah Ibu yang muncul itu seperti apa? Kalau boleh saya tahu. Iya, Bu. Saya merasa gugup ya, dan sering lupa, Saya, materi yang akan saya sampaikan, rasa takut tidak bisa memberikan yang terbaik untuk audiens saya dan merasa bahwa nanti materi apa yang saya sampaikan tidak tersampai ke audiens gitu, Bu. Karena saya sering gugup dan lupa gitu, Bu. saya. Nah, Ibu kan masalahnya katanya Ibu sering gugup, lupa atau grogi lah intinya di depan audiens. Nah, untuk menyelesaikan masalah seperti itu apa yang Ibu lakukan gitu dalam menyelesaikan masalah seperti itu? Saya nanti akan coba melakukan latihan ya, Bu. Latihan presentasi, misalnya seperti latihan presentasi di depan cermin atau meminta feedback dari teman begitu, Bu, untuk menghilangkan rasa grogi dan, lupa menyampaikan materi Nah, presentasi gitu. ya, berarti intinya Ibu di sini lebih rajin, lebih lagi melakukan latihan-latihan persentase gitu, Bu ya. Iya. Nah, Mbak Ibu sekarang prioritas Ibu yang Ibu inginkan dalam coaching ini apa Ibu? Ya, seperti apa yang saya Dalam bilang rencana ya, aksi Ibu lah saya. eee, saya pengen ya melakukan presentasi dengan baik, lancar, dan memberikan feedback yang baik, positif bagi audiens nanti, Bu. Berarti keinginannya Ibu itu pokoknya intinya Ibu ingin presentasinya Ibu tadi lancar dan umpan balik dari audiens itu membuat Ibu lebih bersemangat lagi, intinya tidak membuat Ibu grogi gitu Bu ya. Ya, benar sekali, Bu, Nah, begitu. untuk melakukan itu semua, untuk melakukan aksi apa namanya, itu Ibu apa yang strategi apalah yang digunakan sama Ibu supaya Ibu nanti dalam melaksanakan aksinya tadi itu tidak terganggu lah, intinya bisa lancar lah, apa strateginya Ibu? Ya, saya nanti akan mencoba ya menyiapkan presentasi saya dengan baik, misalnya menampilkan slide presentasi dengan menarik, sering-sering berlatih di depan cermin, atau juga sering-sering meminta feedback dari teman begitu, Bu. Ya, berarti intinya pokoknya tadi Ibu ingin dari umpan balik teman itu yang membuat motivasi Ibu untuk lebih baik lagi lah dalam persentase gitu Bu ya. Iya, benar sekali, Bu. Nah, terus sekarang komitmen apa dari rencana aksi Ibu itu yang Ibu harapkan? Komitmennya seperti apa Saya gitu? saya berkomitmen untuk bisa memberikan, presentasi yang terbaik untuk audiens saya nanti, Bu. Tampil dengan rasa percaya diri yang tinggi, tidak gugup, kemudian menampilkan presentasi yang menarik, sehingga materi-materi yang saya sampaikan bisa nyampe ke audiens saya, begitu, Bu. Berarti itu udah bagus Bu, rencana-rencana aksi itu Ibu sudah bagus, tinggal Ibu laksanakan. Nah, sekarang pertanyaan dari saya,
apa dan siapa yang membantu Ibu, yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan rencana aksi itu semua, Ibu? Ya, yang akan membantu saya nanti yaitu teman saya begitu Bu, karena saya Saya ingin mendapatkan feedback dari teman, melihat kemampuan saya apakah sudah meningkat kemampuan saya dalam melakukan presentasi begitu Bu. Saya minta seperti itu. Nah, dari hasil itu semua selanjutnya apa tindak lanjut Ibu ke depannya dalam coaching ini? Iya, tindak lanjut ke depannya bukan hanya sementara ya, Bu. Saya akan melakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan saya, karena saya berharap, dengan meningkatkan kemampuan saya bisa melakukan presentasi nanti sebaik-baik mungkin, Bu. Tidak hanya Oh, saya bersifat sementara, tetapi terus berlanjut untuk mengembangkan, kompetensi diri saya, yaitu tampil di depan umum, Bu, begitu. Iya, berarti, di sini Ibu kan, apa namanya, ingin berlatih dan berlatih sampai kemampuan Ibu bisa meningkat lebih baik lagi dalam berpresentase seperti itu supaya nanti, ketika berpresentase Ibu tidak gugup lagi, tidak grogi dan bisa diterima dengan baik oleh audiens, serta audiens bisa, memberikan umpan balik yang baik kepada Ibu gitu, Bu, ya? Ya, benar sekali, Bu. Iya, Karena itu baik, sudah baik itu, Bu, langkah-langkahnya sudah baik. Nah, kapan rencana Ibu itu bisa dilaksanakan? ya kalau bisa secepatnya, Bu, karena semakin cepat kita melakukan sesuatu tanpa menunda-nunda, semakin cepat kita berhasil, Bu. Begitu. Iya, itu bagus, Bu, berarti kan, dengan cara kita berkelanjutan lah intinya Ya, berlatih dan berlatih secara berkelanjutan kita akan mendapatkan hasil yang baik, seperti itu, Bu, ya? ya benar sekali, Bu. Ya gimana perasaannya Ibu setelah melakukan coaching ini? Alhamdulillah sekarang saya merasa lega, senang ya, setelah mendengar, arahan dari Ibu, dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan, saya mendapatkan pencerahan langkah-langkah apa yang akan saya lakukan untuk mencapai tujuan saya melakukan presentasi sebaik mungkin untuk audiens saya, Bu. Saya juga ucapkan terima kasih Bu ya, karena Ibu sudah mempercayai saya untuk sebagai coach Ibu, dan semoga dari hasil coaching ini kita bisa mendapatkan manfaatnya, serta Ibu bisa melaksanakan apa yang menjadi tujuan Ibu dan bisa berhasil lah intinya Bu ya. Iya, Ya terima kasih mungkin juga, Bu. cukup sekian nih sama-sama. Mungkin cukup sekian Bu Ibu coaching kita hari ini. Iya, Bu, terima kasih sekali lagi atas, Saya, waktunya Ibu sudah berbagi, saya, dengan saya. Wassalamualaikum saya. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Sri, Saya, Bu Sri sudah melakukan kegiatan coaching tadi ya Bu. saya, Nah Ibu Sri tadi sudah melakukan alur tirta sampai Ibu saya, Sri Wahyuni tadi akhirnya menemukan ide-idenya sendiri gitu Bu ya, dengan permasalahannya. saya, Nah setelah melakukan saya. kegiatan coaching ini saya ingin menanyakan beberapa hal lagi ini Bu. Nggak apa-apa Bu Oh ya? iya ya, saya. Nggak apa-apa Pak, monggo Ya, silahkan. ya Bu. Nah Saya. Bu Sri ya, apa Ya, kira-kira yang sudah Ibu Sri lakukan pada saat coaching tadi Bu, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan, yang Ibu sampaikan di awal sebelum coaching tadi Bu? oke. Terima kasih Pak. Mungkin setelah saya melakukan coaching dari indikator yang terlihat sudah sesuai dengan alur cerita seperti itu Pak. Nah, dari mulai tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan di sini juga saya sudah bisa mengembangkan kompetensi saya mengenai tadi itu, seperti mendengarkan aktif, yaitu dengan tetap fokus, Pak, mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach saya, Pak. Nah, ternyata dengan saya mendengarkan aktif itu, selain juga saya juga mengembangkan kompetensi yang lain, Pak. Di situ juga muncul kompetensi yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot menurut saya, Pak, di situ. Sehingga saya juga di situ menggali coach saya, kemudian coach saya itu sudah bisa menentukan atau menggali sendiri potensi yang ada di dalam dirinya, sehingga beliau bisa
menemukan solusi lah Pak dari permasalahan yang dihadapi oleh coach saya begitu Pak. Oke, Bu. Memang betul, Bu ya, sesuai yang kita perhatikan tadi, Bu ya. Jadi saya tadi juga sudah melihat dan mendengar bahwa Ibu sudah mendengarkan secara aktif tadi, Bu, sudah fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh coachnya, Bu, yaitu tentang permasalahannya, Bu, sehingga Ibu Sri Wahyuni tadi tidak kesulitan, Bu, untuk mencari kata-kata kunci ya. Dan akhirnya coach sudah mengambil tindakan, Bu, yang akan dilakukan di kemudian hari nanti untuk menyelesaikan permasalahannya tadi, Bu. Kemudian ini Bu Sri, ya, saya menanyakan lagi nih Bu untuk kedepannya, Bu. Kompetensi apa lagi Bu yang Ibu Sri ingin kembangkan, Bu, berdasarkan hasil melakukan coaching barusan, Bu? Ya, kalau tadi kan masih mendengarkan aktif, Bu ya. Siapa tahu kedepannya apa gitu, Bu? Bisa disampaikan, Bu. Ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Mungkin di sini saya akan setelah melakukan coaching ini, selain mendengarkan dengan aktif tadi, mungkin saya di sini ingin mengembangkan lagi kompetensi yang ketiga Pak, yaitu saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat menggali solusi-solusi yang dirasakan oleh permasalahan oleh Kuci gitu Pak, oleh Kuci saya seperti itu Pak. Intinya saya ingin lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap Kuci saya Pak, seperti itu. Oke, baik Bu Sri ya. Semoga dari hasil coaching ini ya Bu ya, bisa bermanfaat untuk Ibu dan coaching Ibu ya, Bu Sri tadi ya. Tentunya untuk progres yang lebih baik Bu ya. Oke Bu, terima kasih Bu atas percakapan dan waktu singkat ini Bu. Semoga sama-sama kita Pak, terima lebih kasih. sukses ke depannya Bu. Amin, Ge. Ya, terima kasih juga kepada Bu Sri ya. Sama-sama hadir di sini ya. Sama-sama Pak. Ya. Ge. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu hebat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat Bu. Ya, hari ini kita akan melakukan coaching ya. Saya di sini akan berperan sebagai supervisor, kemudian Bapak Muhammad Pausan akan berperan sebagai coach, dan Ibu Nur Aini akan berperan sebagai coach. Silakan perkenalkan dirinya masing-masing. Saya persilakan kepada Bapak Pausan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzan, ya, CGP Angkatan 9, saat ini bertugas di SMP 6 Satu Atap Pelampang, Kabupaten Sumbawa. Ya. Dalam hal ini saya sebagai coach untuk coaching pada kesempatan kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Nuraini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini SPD, calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Dompu, dan saya bertugas sekarang di SDN nomor 16 Dompu. Di mana pada kegiatan praktek hari ini saya akan berperan sebagai coaching. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum melakukan coaching, saya ingin bertanya-tanya sedikit dulu ke Bapak Pausan sebagai coachnya. Apa bisa Pak? Iya Bu, bisa Bu, bisa. Oh ya, alhamdulillah ya. Di sini saya berperan sebagai supervisor, sekaligus sebagai observer yang akan bertanya sedikit kepada Bapak Pausan. Pertanyaan pertama yaitu nanti
menggunakan rubrik penilaian. Seperti apakah nanti Bapak melakukan kucing, apakah sudah menggunakan alur tirta seperti menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian kemudian apakah Bapak nanti mampu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari kata kunci yang akan disampaikan oleh Kuci ya, dan bagaimana nanti Kuci menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak. Nanti jangan lupa juga ya Pak, saat melakukan proses kucing, Bapak menyesuaikan dengan prinsip kucing ya, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Pak. Iya Bu. Ya, kemudian saya bertanya lagi Pak, dalam proses kucing nanti itu potensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Oke Bu, sebagaimana yang kita tahu dalam coaching itu ada 3 potensi ya, ada kompetensi yang ingin dikembangkan Bu. Yang pertama itu mendengarkan aktif, kemudian membuat pertanyaan berbobot ya, dan yang terakhir apa ya Bu? Yang terakhir kompetensi ya. Kehadiran penuh, present. Oh ya, kehadiran penuh Bu. Saya hampir lupa Bu ya, kehadiran penuh. Ya. Nah, jadi dalam coaching kali ini saya akan mengembangkan kemampuan mendengarkan aktif Bu. Karena dengan mendengarkan aktif ini saya akan yang kiranya itu yang dari kemampuan sekarang ini itu yang bisa saya kembangkan begitu Bu. Kemampuan mendengarkan aktif ini, dan saya berharapnya dengan kemampuan mendengar aktif ini saya bisa memberikan mengarahkan nanti coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahannya begitu Bu. Oh ya Pak, kemudian indikator ketercapaian yang bagaimana yang Bapak inginkan nantinya dalam proses coaching ini Pak? Nah, indikatornya itu nanti pertama coach nanti apakah sudah bisa mencari solusi dari permasalahannya ya. Kemudian coach juga memiliki rencana aksi nanti dari proses coaching yang sudah dilakukan, rencana aksi untuk kedepannya begitu Bu. Baik Pak, mungkin hanya itu pertanyaan dari saya sebelum sekarang. Apakah Bapak sudah siap melakukan coaching dengan Ibu Nuraini? Siap Bu. Ya, silakan, saya persilakan. Oke. Assalamualaikum Bu Nuraini. Waalaikumsalam Pak Fauzan. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak Fauzan. Ya, kemarin ngomong-ngomong Ibu sempat mau cerita ya Bu. Ada waktu diskusi, minta waktu diskusi ya Bu. Oh iya Pak, kalau Bapak punya waktu saya ada masalah yang ingin saya sampaikan Pak. Oh nggih Bu. Baik Bu, nah ini dalam waktu singkat ini apa kira-kira yang akan kita diskusikan nanti Bu? Ini Pak, saya punya masalah di sekolah saya. Saya kebetulan dipercayakan sebagai bendahara BOS di sekolah. Calon guru penggerak. Di sini dua-duanya sangat sibuk sekali Pak, dan membuat saya pusing mana yang harus saya didahulukan. Kemudian banyak yang terbengkalai tugas, dan saya juga sebagai seorang ibu rumah tangga Pak. Ya, baik Bu. Kalau menurut Ibu, kondisi idealnya itu seperti apa harusnya Bu? Maunya saya itu begini Pak. Tentu saja tugas saya sebagai bendahara bisa terlaksana dengan baik, membuat laporan dengan tepat,
dengan tepat waktu, tidak terbengkalai, dan saya juga bisa sukses dalam mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Ya, baik ya Bu. Bu, oke baik Bu Nuraini, saya lanjutkan kembali Bu Nur ya. Kira-kira Bu, Iya, Pak. kalau saya berikan rentang skala ini Bu, dari 1 sampai 10 Bu, sekarang kira-kira problem atau masalah yang Ibu ceritakan tadi itu di posisi atau nilai berapa kira-kira Bu? Oh, kalau menurut saya sih, saya baru ada di poin 6 lah, Pak. Masih poin 6 ya Bu ya? Iya, Pak. Ya, terus Ibu maunya bagaimana kira-kira Bu? Ya, saya sih maunya bisa lebih bagus lah. Mungkin sampai poin 8, bahkan sampai ke 10, Pak. Baik Bu, kalau begitu menurut Ibu ya, kalau ingin meningkatkan lebih baik lagi, kira-kira kalau dari Ibu hal-hal apa saja Bu yang harus dilakukan Bu? Mungkin saya harus menjaga kesehatan saya, kemudian membuat perencanaan dengan matang, kemudian saya berusaha sesuai dengan rencana yang saya lakukan, atau saya bisa saja fokus pada salah satu, misalnya saya minta berhenti dulu dari bendahara, Pak. Baik, begitu Bu ya. Ibu kira-kira dari yang Ibu sampaikan tadi, apa yang sudah Ibu miliki sekarang Bu untuk bisa bisa sukses Bu dengan 2 tugas yang disampaikan tadi Bu? Mungkin saya sekarang sudah memiliki semangat yang tinggi. Saya juga sedikit pengetahuan dan kemampuan dalam menggunakan laptop dan aplikasi, sehingga saya bisa saja lebih baik, Pak. Nah, berarti Ibu sekarang sudah punya beberapa pilihan Bu ya, solusi ya dari problem atau masalah yang Ibu hadapi tadi ya. Misalnya yang Ya, Pak. Ibu sudah bisa menguasai IT tadi ya, kemudian kemampuan menggunakan laptop dan aplikasi tadi ya. Nah, dari solusi tadi Bu, kira-kira mana yang paling mungkin yang terbaik yang bisa Ibu lakukan Bu? Ya, kalau saya pikir-pikir Pak, mungkin saja saya memilih untuk membuat perencanaan dengan matang dan melaksanakannya dengan baik, Pak. Ya, oke Bu. Kalau menurut Ibu Bu, langkah-langkah seperti apa ke depannya yang akan Ibu lakukan Bu? Langkah-langkahnya sih, pertama saya akan melihat dulu detail waktu sebagai guru penggerak, tugas-tugas yang ada di guru penggerak maupun detail waktu saya sebagai bendahara, Pak, sehingga bisa terlaksana dengan baik. Kemudian langkah yang kedua, saya akan mencoba membuat time schedule-nya masing-masing aktivitas tersebut, menyusunnya dengan baik. Terus langkah yang ketiga, saya akan tuliskan time schedule-nya itu dan saya menempelkan di tempat-tempat yang mudah saya ingat dan tempat yang bisa saya lihat. Terus yang keempat, saya akan setiap hari berkomitmen membaca time schedule-nya itu yang sudah saya buat dari melaksanakan sesuai dengan timeline yang sudah ada, Pak. Oke, baik Bu ya. Langkah-langkah yang Bu Nur sudah sampaikan tadi sudah sangat terperinci dan bagus Bu. Nah, kalau seperti itu Bu, tentu dalam melaksanakannya nanti perlu dukungan gitu Bu.
Kira-kira dukungan seperti apa yang kegiatannya bisa terlaksana dengan baik nanti, Bu? Iya Pak, mungkin saya harus fokus butuh dukungan dari Bapak Kepala Sekolah agar terus mengingatkan saya tentang tupoksi saya sebagai bendahara dan saya sebagai guru penggerak. Dan yang kedua, dukungan dari sehingga tidak menjadi membebani pekerjaan rumah yang begitu banyak. Tugas saya lebih banyak menyelesaikan tugas sebagai bendahara dan tugas yang ada pada pendidikan calon guru penggerak. Oke, Bu ya. Baik, Bu. Kalau begitu, Bu, saya kira Ibu sudah punya solusi, Bu ya, dari masalah yang Ibu sampaikan. Dan Ibu akan membuat planning yang lebih baik dengan langkah-langkah yang tadi, Bu ya. Kemudian dukungan dari yang Ibu perlukan juga Ibu sudah sebutkan Ya, tadi, Bu. Pak. Nah, sekarang kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan rencana Ibu tadi? Ya, karena saya sudah mendapatkan pengarahan dan pencerahan dengan baik dari Bapak. Kalau begitu segera mungkin besok sudah bisa mulai, Pak. Oh ya, bagus ya Bu ya. Berarti pekan ini Bu ya? Iya, Pak. Oke. Eh, apa namanya? Omong-omong Bu, nanti kita perlu refleksi lagi nih Bu. Saya pengen lihat bagaimana progres dari rencana yang Ibu sudah buat dan laksanakan Bu. Kapan kira-kira kita bisa lakukan refleksi Bu? Oh, kalau Bapak ada waktu 2 minggu kemudian kita Oh, sudah bisa berdiskusi kembali dan merefleksikan kembali, Pak. oh baik Bu, siap Bu. Jadi saya tunggu 2 minggu kemudian Bu ya. Kita akan melakukan diskusi kembali Bu ya. Oke Bu. Itu saja Bu. Ya. Iya, Pak. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama Bu. Semoga sehat-sehat selalu Bu ya. Dan rencananya dapat berjalan dengan lancar Bu. Amin. Ya. Oke, Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Posan, Bapak tadi Ya. sudah melakukan coaching, bagaimana hasilnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar Bapak? Alhamdulillah tadi sudah berjalan dengan lancar Bu Sri. Ya, alhamdulillah Bapak ya, berjalan dengan lancar. Setelah melakukan coaching bersama Kuci tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah dilakukan selama coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, Pak? Jadi dari coaching tadi saya sudah melaksanakan atau melakukan coaching sesuai alur Tirta, Bu. Menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, membuat rencana aksi, dan selanjutnya komitmen atau tanggung jawab, Bu. Sehingga permasalahan dari coachingnya dapat menemukan solusi tadi, Bu. Baik Pak, jadi Bapak sudah berhasil ya melakukan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta sesuai dengan yang saya amati juga. Ada beberapa catatan yang sudah saya catat tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta seperti menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah yang dihadapi Kuci, kemudian sudah mengarahkan Kuci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan Bapak juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Kuci agar tercermin aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bapak dengan Kuci. Bapak sudah fokus terhadap Kuci, artinya Bapak sudah present ya, atau kehadiran penuh. Kemudian Bapak juga sudah mendengar aktif,
dan tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata-kata kunci yang disampaikan oleh Kuci. Luar biasa Bapak apa yang sudah diberikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberikan kemudahan untuk proses coaching selanjutnya. Oh ya Pak, satu lagi Bapak ya, satu pertanyaan dari saya, boleh ya? Ya Bu. Nah, untuk kedepannya nanti kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Kalau menurut saya Bu, saya ingin meningkatkan lagi kompetensi yang kehadiran penuh Bu, karena tadi sempat di tengah saya terganggu fokusnya begitu Bu. Jadi saya pengen kedepannya untuk meningkatkan kompetensi kesadaran penuh itu Bu. Ya baik Bapak, luar biasa ya, berarti Bapak perlu meningkatkan kompetensi kehadiran penuh ya, supaya lebih fokus lagi mendengar kata-kata kunci dari Kuci ya. Baik Pak, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan sukses untuk kedepannya Bapak. Siap Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Bu, doa yang sama. Amin. Oke Bu. Ya. Terima kasih. Kita cukupkan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu, pada kesempatan ini kita bertiga akan melakukan praktek coaching, di mana pada kegiatan praktek coaching ini sebagai supervisornya adalah saya sendiri, kemudian ada coachnya adalah Ibu Sri dan coachingnya Ibu Yuni. Baiklah, kita persilakan kepada coach dan coachingnya untuk melakukannya. Saya persilakan kepada Ibu Sri dan Ibu Yuni untuk memperkenalkan diri dulu. Silakan Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sri Wahyuni, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya bertugas di SDN 2 Muir. Kali ini saya berperan sebagai coach. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Widayati, CGP Angkatan 9, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Saya mengajar di SDN Negeri Sinarjaya. Nah, pada praktek coaching kali ini saya berperan sebagai coach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu Yuni, hari ini kita ada praktek coaching ya? Ya, betul sekali Bu. Hari ini saya praktek coaching bersama Ibu Sri Widayati, Bu. Oh, dengan Ibu Sri Widayati ya. Baiklah, sebelumnya di coaching ini, saya di sini sebagai observernya saya akan bertanya. Ya, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan pada kegiatan coaching pada kali ini, Bu? Ya, untuk rubrik penilaian coaching hari ini saya sudah mempersiapkan sesuai dengan bertirta ya Bu, seperti tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab, Bu. Lalu dari ketiga kompetensi itu, oh begitu ya Bu. Lalu kompetensi di coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Yuni?
Iya Bu, sebenarnya ada 3 kompetensi ya Bu, yang pertama itu present, kehadiran penuh, kemudian, eee, mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot, begitu Bu, seperti itu Bu. Lalu dari ketiga kompetensi itu yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu Yuni observasi ke coaching-nya nanti? Oh ya Bu, dari ketiga kompetensi tadi, yang ingin saya coba kembangkan, yang kedua ya Bu, yaitu mendengarkan aktif. Oke Bu Yuni, apa nih indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan nantinya? Tadi kan Ibu mendengarkan aktif ya. Nah, indikator apa nih Bu yang ingin Ibu capai nantinya? Oh ya, indikator mendengarkan aktif nanti Bu, saya akan coba untuk fokus ya mendengarkan kunci saya nanti Bu, begitu. Oke Bu Yuni, untuk praktek coachingnya sekarang bisa dipersiapkan ya Bu. Dan saya di sini izin untuk mengobservasi Ibu Yuni. Boleh ya Bu? Ya, boleh sekali Bu, silakan. Ya, untuk Ibu Sri Widyarti bisa dipersilakan. Ya, silakan Bu Sri Widayati, kita lakukan praktek kucingnya. Apakah Bu Sri Widayati sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Sri Widayati? Bagaimana? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana dengan kabarnya Ibu sendiri? Alhamdulillah sehat juga Bu ya. Semoga praktek kucing kali ini kita berjalan lancar Bu ya. Amin. Terima kasih Bu. Pada kesempatan coaching hari ini Bu ada permasalahan sedikit pada saya, yaitu tentang murid-murid saya di kelas Bu, seperti itu. Apakah Ibu ada waktu? Iya, alhamdulillah ada Bu. Silakan mau apa? Silakan Bu. Oh, nggih. Ya terima kasih Ibu. Permasalahan di kelas saya itu seperti ini Bu, murid-murid saya yang ada di kelas saya seperti itu Bu. Oh ya Bu, kalau begitu boleh saya tahu apa permasalahan Ibu di kelas Ibu? Oh iya iya. Seperti ini Bu. Permasalahannya kan di dalam kelas Bu terhadap murid-murid yang di mana ada murid-murid saya yang mengalami kesulitan Bu dalam memahami apa pembelajaran yang saya sampaikan Bu, seperti itu. Oh begitu ya Bu, berarti di dalam kelas Ibu Sri Widayati murid-muridnya kesulitan ya dalam menerima materi pembelajaran ya gitu ya Bu? Saya. Seperti itu Oh Bu. ya Bu, kalau boleh tahu kira-kira apa penyebab beberapa murid Ibu ini mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan? Itu kenapa ya Bu? Sepertinya Bu, itu ada beberapa faktor mungkin yang menyebabkan anak-anak itu kesulitan dalam memahami pembelajaran yang saya sampaikan, seperti itu Bu. Oh ya begitu ya Bu. Saya. Dari beberapa faktor, kira-kira faktor apa yang paling memungkinkan menyebabkan hal itu terjadi Bu? Ya dari beberapa faktor itu yang saya sudah pertanyakan kepada anak-anak itu Bu, saya memberikan pertanyaan kepada anak-anak dan mereka menjawab, ada yang menjawab belum sarapan lah dari rumah, terus ada juga memang kemampuan mereka itu berkurang dalam mengerjakan apa yang saya tugaskan gitu. Intinya memiliki pemahaman yang masih lambat gitu Bu, seperti itu. Oh begitu ya Bu. Berarti di kelas Ibu ada anak yang tidak sarapan dan anak yang memang daya serapnya kurang. Jadi seberapa besar harapan Ibu Sri dari murid tersebut dalam menerima pembelajaran yang Ibu Sri sampaikan? Ya,
Mungkin kalau seperti ini permasalahan kan dialami mungkin ada ibu-ibu, bapak guru yang lain juga seperti ini. Nah, khususnya harapan kepada saya ini setidaknya anak-anak yang di dalam kelas itu setelah saya menyampaikan pembelajaran, mereka paham Bu, dan dapat merespon pertanyaan yang saya ajukan, namun atau hanya menggeleng-gelengkan kepala Bu, seperti itu ketika kasih pertanyaan. Seharusnya kan keinginan saya itu, harapan saya mereka langsung menjawab atau merespon dengan baik Bu pertanyaan yang saya ajukan. Seperti itu Bu. Oh, iya ya Bu, berarti paling tidak mereka memberikan respon yang baik ya Bu, yang positif dalam pembelajaran. Baik Ibu, setelah Ibu Sri mengetahui beberapa penyebab permasalahan ini, bagaimana kira-kira langkah-langkah Ibu untuk mengatasinya? Ya, gini Bu, terpikir oleh saya ada beberapa hal mungkin Bu di sini yang dapat saya lakukan. Mungkin hal yang pertama yang akan saya lakukan itu bagi murid yang tidak sarapan tadi, saya akan mengingatkan bahwa sarapan itu penting dilakukan di rumah dan akan menginformasikan kepada orang tuanya agar orang tua itu menyiapkanlah sarapan untuk anak-anaknya di rumah supaya ketika nanti anak-anak siswa-siswi itu belajar di kelas, mereka sudah tidak terganggu lagi dengan perut yang lapar. Intinya saya mengkonfirmasi kepada orang tuanya, Bu, tentang untuk menyiapkan sarapan pagi. Nah, yang memiliki pemahaman yang lambat, saya akan berikan bimbingan yang lebih, Bu, dari teman-temannya yang lain. Intinya saya bimbing lebih lah intinya dari teman yang lain, Bu, seperti itu. Oh, baik Bu Sri, itu sudah rencana yang sangat bagus sekali menurut saya Bu, di mana Ibu Sri nanti mengingatkan untuk pentingnya sarapan di rumah kepada murid yang tadi tidak sarapan ya Bu. Dan untuk murid yang agak kurang pemahamannya nanti Ibu akan bimbing secara penuh atau pendampingan penuh mungkin ya Bu. Kemudian Ibu memberikan waktu yang lebih pokoknya kepada murid yang punya daya serap yang kurang begitu ya Bu ya, supaya mereka bersemangat dalam belajarnya. Mungkin begitu ya Bu? Saya. Kalau gitu Bu, terus bimbingan yang bagaimana yang nanti akan Ibu berikan? Ya, mungkin kan yang nggak sarapan tadi kita nasihati terus lah supaya mereka sarapan lah dari rumah. Nah, dan untuk yang kemampuannya kurang, mungkin di sini saya akan memberikan berupa latihan-latihan soal lah Bu tentang pemahamannya setelah dipelajari. Mungkin diberikan latihan-latihan lagi lah yang lebih gitu Bu. Intinya dilatih dan dikasih soal-soal yang lebih lah intinya seperti itu Bu. Oh ya Bu, berarti akan dibimbing. Ya, berarti akan dibimbing secara terus-menerus ya sampai mereka bisa ya saya seperti itu. Bisa merespon dengan baik ya, punya daya serap yang lebih baik dari sebelumnya ya Bu. Saya. Kalau begitu bagus sekali itu Bu ya. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian permasalahan Ibu ini? Apa yang Ibu akan terapkan nanti? Ya, tentunya Ibu saya akan melakukan secara kontinu, terus-menerus dan konsisten dalam memang supaya sudah terlihat telah perubahan yang terjadi pada murid-murid saya itu Bu. Intinya saya terus dalam membimbing mereka gitu Bu. Oh ya Bu, terus sampai ada perubahan kepada murid saya. Iya. Oh ya Bu, terus kira-kira siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam permasalahan Ibu ini? Apa yang Ibu akan terapkan nanti? Ya tentunya mungkin dalam hal ini kan yang membantu saya adalah kepala sekolah Bu yang membantu. Kemudian juga dengan orang tua kita saling berkolaborasi atau bekerja sama dengan orang tua karena waktu di sekolah itu hanya sebentar, yang lama adalah di rumah, makanya kita bekerja sama lah dengan orang tua murid. Dan selain itu juga tentunya rekan sejawat di sekolah Bu, seperti itu. Oh ya, begitu ya Bu. Berarti berkolaborasi ya Bu, baik dengan kepala sekolah, rekan sejawat maupun orang tua siswa seperti itu Bu ya? Ya benar Bu, seperti itu. Kemudian Ibu bagaimana tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya nanti?
Oh iya, saya mungkin akan menjalin komunikasi yang lebih baik lah dengan orang tua murid dan menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan lah kepada murid yang memang murid-murid itu membutuhkan itu semua, Bu. Bagus sekali rencana Ibu Sri Ya, ya, berarti ke saya. depannya agar siswanya lebih fokus dalam memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan, Ibu akan terus berkomunikasi aktif baik Saya. dengan wali murid, orang tua siswa ya, kemudian Saya. memberikan bimbingan yang lebih kepada murid Ibu juga ya, yang membutuhkan. Saya. Dan dari Saya. perbincangan kita kali ini kira-kira bagaimana sih perasaan Ibu Sri sekarang? Ya, alhamdulillah Bu, sedikit lega lah Bu, karena saya sudah berbagi cerita dengan Ibu dan mendapatkan solusi lah Bu yang baik, tentunya untuk permasalahan yang terjadi dalam kelas saya Bu. Alhamdulillah kalau begitu Bu ya, berarti saya rasa Saya, perbincangannya sungguh luar biasa dan saya harap Ibu saya, Sri mudah-mudahan bisa melakukan apa yang sudah Ibu rencanakan dengan penuh semangat ya Bu Sri ya. ya terima kasih Bu. Saya akan berusaha lah dan bersemangat lagi dalam membimbing murid-murid saya. Amin. Baik Bu Sri, kira-kira ada hal lain enggak yang ingin dibicarakan oleh Bu Sri? Oh iya, saya rasa sudah cukup Ibu. Mungkin ntar kalau ada masalah lagi kita bisa hubungi Ibu. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Sama-sama Bu, saya juga mengucapkan terima kasih ya. Kalau begitu saya Saya. mohon undur diri Bu ya. Oke, Terima baik-baik Ibu. kasih sekali Terima lagi. kasih. Ya, sama-sama. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Baik Ibu Yuni, sudah selesai kegiatan coachingnya tadi ya Bu? Iya, Ibu Yuni, alhamdulillah Bu sudah selesai. ya. Ibu Yuni sudah melakukan alur tirta sampai Ibu Sri Widiarti akhirnya memunculkan ide-idenya sendiri untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, setelah selesai melakukan kegiatan coaching, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Ibu Yuni? Ya, boleh sekali Bu, silakan Bu Nuraini. Ya, apa yang Ibu Yuni lakukan pada saat coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Ya, saya tadi sudah melakukan coaching ketiga indikator dari alur tirta ya Bu, seperti mulai dari menentukan tujuan, mengidentifikasi masalah dari kunci saya, kemudian menemukan rencana aksi yang akan dilakukan oleh kunci saya, dan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, kemudian fokus mendengarkan kunci sampai kunci saya menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang kunci hadapi begitu Bu. Oke, memang begitu ya Bu. Yang terlihat oleh saya tadi, Ibu sudah mendengarkan secara aktif, fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaching Ibu, yaitu tentang permasalahannya, sehingga Ibu juga tidak kesulitan untuk mencari kata-kata kunci, dan akhirnya tadi coachingnya juga bisa menggali tindakan yang akan dilakukan. Kemudian ide-idenya juga yang semula tidak terpikirkan oleh Ibu Sri Widarti yang semula mengalami permasalahannya tentang kompetensi dirinya mengenai murid-muridnya yang mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran. Nah, untuk memunculkan ide-idenya Ibu, kata-kata kunci dari Ibu bisa mendorong Ibu Sri Widiarti untuk memunculkan ide-idenya, begitu Ibu Yuni? Iya betul sekali Bu. Oke Ibu Yuni, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Yuni kembangkan berdasarkan hasil melakukan coachingnya Ibu barusan?
Ya, setelah saya melakukan coaching tadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Bu. Ya, baik Bu Yuni, semoga dari hasil coaching hari ini bisa bermanfaat ya Bu, dan Iya. coaching bisa menuju program yang lebih baik lagi. Iya, amin. Nah, oke Bu, terima kasih atas percakapan kita kali ini. Semoga Ibu Yuni sukses ke depannya. Amin, sama-sama. Saya juga terima kasih, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu guru hebat? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Bu. sehat, luar biasa. Ya, alhamdulillah sehat. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching, nggih? Nggih, Bu. Iya, Bu. Iya, ya seperti ya. Baiklah, perkenalkan di sini dari kelompok 4, yaitu sudah sesi keempat atau kasus keempat, di mana di sini akan melakukan praktik coaching. Saya sendiri sebagai observer, Ibu Yuniar sebagai coach, dan Bapak Muhammad Fauzan sebagai coachee. Sebelumnya dipersilahkan untuk Bapak Ibu guru memperkenalkan diri. Monggo disilahkan. Monggo Pak Fauzan memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam sebagai coachee warahmatullahi dalam wabarakatuh. proses coaching hari ini ya. Nama saya Muhammad Fauzan, CGP Angkatan 9 dari SMP 6 Satu Atap Lampang, Kabupaten Sumbawa. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Pada kegiatan praktek coaching ini, saya sebagai coach atas nama Nur Aini dari SDN nomor 16 Dompu, Kabupaten Dompu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Bapak Guru hebat sudah memperkenalkan diri. Nah, kita sekarang sudah siap nggih, Bu Yunian? Siap. Siap, Bu. Nggih. Langsung sebelum melakukan kegiatan coaching, di sini saya sebagai observer akan bertanya-tanya kepada coach. Bisa, Bu Nuraini? Bisa, Bu. Ya. Untuk apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yuniar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana dengan kabarnya Ibu Sri sendiri? Ya, alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan praktek coaching ya, Bu? Iya, betul, Bu. Nah, hari ini saya akan mengadakan coaching dengan Bapak Fauzan. Dengan Bapak Fauzan ya, Bu. Iya, Bu. Baiklah, saya di sini akan melihat dan kemudian saya akan mencatat hal-hal yang penting ketika Bapak Ibu melakukan coaching dengan Bapak Fauzan. Nah, hari ini saya bertindak sebagai observer atau pengamat dengan praktek coaching yang sama-sama kita ketahui bahwa melalui alur tirta, Bu ya. Yaitu ada tujuan, identifikasi masalah, terus rencana aksi, serta tanggung jawab. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, Bu, yang saya ingin sampaikan kepada Ibu sebagai coach. Kira-kira bisa, Bu? Bisa, Bu. Ya. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Nur Aini laksanakan gitu pada proses coaching hari ini?
Baik Bu, kompetensi yang akan saya laksanakan pada coaching hari ini yaitu saya dapat menghadirkan diri secara penuh terhadap kegiatan coaching hari ini Bu. Itu ya. Eh, Baiklah. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang nantinya secara aktif atau spesifik yang akan Ibu Nur Aini lakukan? Iya Bu, jadi kompetensi yang akan secara aktif dan spesifik yang akan saya tuju pada kegiatan coaching hari ini adalah rencana aksi dan dapat membuat rencana aksi dari pengalaman-pengalaman yang akan dilaksanakan Bu. Oh, seperti itu Bu ya. Ya. Baik Bu Nur Aini, jadi rencana aksi yang akan Ibu Nur Aini akan laksanakan itu pada kegiatan coaching hari ini, apa nih indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan nantinya? Tadi kan Ibu mendengarkan aktif ya. Nah, Ya, Bu. indikator apa nih yang ingin Ibu capai nantinya dalam kegiatan praktek coaching hari ini? Ya, untuk indikator ketercapaian dari proses coaching hari ini adalah kita akan dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coachingnya saya nanti, Bu. Oh, seperti itu Bu ya. Ya, Bu. Oke Bu Nuraini, jadi nanti coachnya Ibu menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach Ibu nantinya ya. Iya, Bu. Kalau begitu sudah selesai pertanyaan dari saya pada kegiatan observasi ini Bu, Ibu Nuraini dan Bapak Fauzan bisa melakukan praktek coaching. Dan saya mohon izin di sini sebagai observer akan mengamati kegiatan sesuai dengan alutsista yang digunakan Ibu. Ya, Bu, terima kasih Bu Sri. Ya, silakan Ya. Pak Fauzan. Oke, Assalamualaikum Bu Nurani. Waalaikumsalam Pak Fauzan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu, baik-baik. Kalau Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat juga Pak. Oke Bu, maaf nggih Bu, mengganggu waktunya Bu, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin Bu. Iya Pak, nggak apa-apa. Kebetulan saya sedang tidak ada kesibukan nih, sedang santai-santai saja Pak Fauzan. Bagaimana Pak, ada yang bisa saya bantu? Oh siap Bu, jadi terima kasih Bu. Begini Bu, saya sedang ada permasalahan ini Bu di sekolah Bu. Saya sudah mencoba mencari solusinya sendiri tapi masih belum ketemu begitu Bu. Saya coba merenung begitu Bu, ternyata yang terlintas itu Bu Nuraini begitu. Karena Ibu di sekolah kan biasanya itu terkenal ini Bu, saya berpengalaman gitu teman-teman Bu. Jadi saya coba ingin diskusi dengan Ibu. Iya Pak Fauzan, dengan senang hati. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak Fauzan? Sebenarnya ini Bu, saya hanya ingin mendapat pencerahan begitu Bu, dan pemecahan masalah dari solusi saya, permasalahan saya ini Bu. Oh, masalahnya apa Pak Fauzan? Coba bisa diceritakan, siapa tahu saya bisa membantu Pak. Oke, begini Bu, di kelas saya itu Bu, jadi saya itu mengampu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 Bu. Namun dalam pelajaran saya Bu, pelajaran matematika, mereka itu masih kesulitan dalam menghafal perkalian Bu. Hampir sebagian besar Bu. Jadi hanya satu dua orang, bahkan dalam satu kelas kadang tidak ada yang menghafal perkalian begitu Bu. Yang dimana kita tahu kan menghafal perkalian itu sangat penting Bu, apalagi dengan tingkat atau jenjang SMP. Jadi saya kesulitan untuk melanjutkan materi yang lebih tinggi begitu Bu. Kalau kita tahu kan harusnya perkalian ini di kelas 3 SD begitu Bu ya. Iya Pak, oh berarti Pak Fauzan punya permasalahan pada kemampuan berhitung ya? Pak, berhitung perkalian siswanya Bapak ya? Bu, sehingga benar. tidak bisa Bapak melanjutkan ke materi yang lebih tinggi, kira-kira begitu ya Pak? Bu, benar sekali Bu. Jadi itu sangat mengganggu pikiran saya Bu selama ini Bu. Gimana caranya kira-kira Bu ini supaya bisa
membuat anak-anak SMP atau siswa saya itu bisa menghafal perkalian, Bu. Benar Pak Fauzan, jadi harusnya anak-anak tersebut sudah hafal dari SD. Oh iya Pak, dari percakapan kita ini kira-kira yang ingin Bapak dapatkan atau harapkan di akhir nanti Pak? Ya itu tadi Bu, sesuai yang saya sampaikan tadi Bu, harapan saya ya bisa mendapatkan solusi, kemudian dapat pemecahan masalah begitu Bu. Saya sudah mencoba metode lain Bu, sehingga siswa saya bisa hafal perkalian Bu. Bagaimana itu Bu caranya Bu, supaya saya bisa lebih mudah untuk melanjutkan ke materi yang lebih tinggi begitu Bu. Ya baik Pak, insya Allah saya bertanya dulu Pak ya. Ya. Kalau Bapak perhatikan, kira-kira faktor apa yang membuat, anak-anak tersebut belum hafal perkalian hingga jenjang SMP, Pak? Faktor apa Bu ya? Jadi kalau saya lihat itu Bu, kayaknya karena kurang diulang-ulang di rumah itu Bu, dan di sekolah pun kurang begitu. Selama ini kurang mereka mendapat latihan atau soal-soal tentang perkalian begitu Bu. Kemudian bisa jadi juga ini Bu, bisa jadi di rumah juga kurang mungkin perhatian dari orang tua, jarang diulang begitu Bu anak-anak, sehingga di sekolah pun lupa jadinya Bu. Begitu mungkin Bu. Baik Pak. Nah, kalau saya bisa simpulkan berarti anak-anak di kelasnya Bapak belum hafal perkalian karena jarang diulang atau diberikan latihan dengan latihan soal tentang perkalian Pak ya? Iya Bu, betul sekali Bu. Kalau melihat dari potensi atau kekuatan Bapak sendiri, kira-kira apa yang Bapak bisa lakukan di kelasnya Bapak melihat dari faktor yang ada pada Bapak tadi? Kekuatan seperti apa Bu ya sebelumnya Bu? Misalnya dalam pembelajarannya Pak, pembelajaran bagaimana yang pernah Bapak terapkan yang bisa membuat siswa itu gampang mengingat begitu Pak, yang Bapak kuasai maksudnya. Oh ya Bu, jadi Bu, bagaimana kalau ini Bu, bagaimana kalau saya menggunakan permainan ya dalam belajar saya itu Bu. Karena saya lihat anak-anak selama ini senang sekali begitu Bu, ketika dalam pembelajaran itu ada games, ada permainan begitu Bu. Jadi mereka saya lihat lebih tertarik begitu Bu, lebih antusias mereka Bu. Jadi saya juga ini Bu akan memberikan mereka kesempatan begitu Bu untuk bertanya di jam luang saya Bu, seperti jam istirahat atau kadang ketika mereka jam kosong, saya akan memberikan kesempatan mereka untuk diskusi tentang perkalian itu dah Bu. Bagaimana kira-kira itu Bu? Baik Pak, dari penjelasan Bapak tadi berarti Bapak sudah ada rencana penyelesaian masalah pada yang Bapak bisa lakukan. Yang pertama dengan menerapkan permainan untuk melatih siswa menghafal perkalian. Yang kedua memberikan bimbingan di luar jam pelajaran. Dan yang ketiga pengulangan secara rutin di kelas. Dari ketiga di antara beberapa yang Bapak sampaikan tadi, yang mana kira-kira yang paling pas begitu Pak untuk bisa diterapkan dengan pertimbangan waktu belajar di kelas, tapi Bapak bisa konsisten melakukannya? Kalau menurut saya Bu, yang paling cocok itu sekarang menerapkan permainan itu tadi Bu ya. Jadi kebetulan ada 1 jam begitu Bu dalam 1 pekan atau 1 minggu itu. Jadi pembelajaran saya itu kan 5 jam dalam 1 minggu Bu. Jadi 2 jam, kemudian ada 1 jam. Nah 1 jam ini rencananya itu saya mau terapkan dengan menggunakan permainan tadi Bu, supaya fokus memang untuk bahas perkaliannya Bu. Jadi nggak apa-apa gitu Bu, saya mengorbankan sementara Bu yang 1 jam itu, karena itu juga sangat penting Bu, agar saya bisa melanjutkan ke materi yang lebih tingginya. Bukan begitu Bu ya?
Ya, betul sekali Pak. Berarti untuk meningkatkan kemampuan menghafal perkalian siswa Bapak Fauzan, Bapak akan menerapkan permainan di kelasnya yang 1 jam pelajaran. Permainan seperti apa itu kira-kira Pak? Eh, Kalau saya pikir-pikir Bu, seperti yang sudah saya terapkan, saya coba menggunakan ini Bu, teka-teki silang Bu untuk perkaliannya itu Bu. Tapi nanti saya akan tambahkan dengan game-game yang lebih seru lagi begitu Bu dalam pembelajarannya. Baik itu apa namanya? Baik itu sangat bagus Pak. Dari apa yang Bapak sudah sampaikan, kira-kira apa rencana Bapak ke depannya? Jadi setelah saya pikir Bu, jadi saya berencana untuk ini Bu, mencari lagi video-video pembelajaran yang menerapkan games. Kemudian saya akan mencari lagi referensi Bu, bagaimana saya bisa membuat teka-teki silang yang lebih menarik begitu Bu, supaya siswa saya itu tidak bosan begitu Bu. Ya, benar sekali Pak. Apakah ada hal lain lagi yang Bapak bisa lakukan? Saya juga akan mencari ini Bu, referensi games kali Bu ya. Karena kalau gamenya itu aja juga nanti bosan begitu siswa saya Bu. Saya akan mencari nanti banyak saya lihat kemarin dari ini, dari media sosial seperti TikTok, Facebook, begitu saya lihat ada permainan clue begitu ya. Jadi untuk mengecek atau mengulang perkaliannya nanti mungkin bisa saya sisipkan itu Bu. Karena apa namanya, kalau tidak dicek secara berkala juga lupa anaknya Bu. Iya, sangat tepat sekali Pak. Rencana Bapak sudah bagus. Rencana Bapak sudah bagus. Saya setuju dengan ide yang Bapak sampaikan. Ya Bu, syukurlah Bu. Jadi sekarang saya sudah sedikit lega Bu. Artinya saya sudah mendapatkan pencerahan dan tahu Bu selanjutnya saya harus bagaimana begitu Bu. Ya, alhamdulillah Pak. Bapak sudah lebih lega ya. Nggih Bu. Kemudian dari yang Bapak sudah rencanakan, komitmen apa yang Bapak akan lakukan untuk menjalankan rencana itu Pak? Komitmen ya Bu, jadi saya harus bisa konsisten begitu Bu untuk memastikan bahwa semua siswa saya di kelas saya itu bisa menghafal perkalian dari 1 sampai 10 melalui pembelajaran yang menerapkan permainan tadi Bu. Sehingga pembelajaran untuk materi yang lebih tinggi itu dapat terpenuhi atau tercapai Bu. Begitu Bu, sehingga tidak terkendala begitu dengan kemampuan perkaliannya. Iya. Lalu dukungan apa yang kira-kira Bapak butuhkan untuk melakukan komitmen Bapak itu? Dukungan ya Bu. Dukungan dari rekan guru begitu Bu ya. Iya. Jadi kalau dari rekan guru lain itu seperti ini Bu, sebagai observer nantinya, karena apa namanya, dalam pembelajaran saya tentu ada kurang yang tidak bisa saya lihat begitu Bu. Jadi dukungan dari rekan guru lain itu nanti sebagai observer dalam kelas yang bisa membantu saya merefleksikan pembelajaran yang sudah saya lakukan begitu Bu. Itu ide yang bagus sekali Pak. Semoga dapat segera diterrealisasikan Pak ya. Dan Bapak dapat melanjutkan bekerja atau mengajar dengan hati yang tenang, tidak lagi bingung. Dan semoga niat baik Bapak untuk membantu siswa-siswinya dicatat sebagai amal ibadah. Amin. Amin. Terima kasih Bu. 3. Oh ya Pak, butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikan rencana Bapak ini? Kalau dari ini Bu, rencananya 1 bulan aja sih Bu, cukup supaya tidak terlalu banyak membuang waktu di apa namanya, materi lain begitu Bu, supaya saya bisa segera melanjutkan ke materi yang lebih tingginya Bu. Bagus Pak, nanti mohon diinfokan bagaimana Bapak ya supaya kita bisa kembali merefleksikan apa yang sudah Bapak laksanakan
siapa nggak kira-kira Bapak untuk kita refleksi 1 bulan datang? Oh, nggih, Bu. Jadi sekitar ini, Bu, nanti kalau sudah selesai nanti saya kembali hubungi Ibu, nggih. Iya Pak, sama-sama. Nggih, terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Iya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fauzan. Nggih. Ya, alhamdulillah ya Ibu Nur Aini sama Bapak Fauzan sudah melakukan kegiatan coachingnya dengan sangat baik menurut saya. Yang dimana tadi memang sudah terlihat begitu alur ceritanya. Di situ ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab dari kedua belah pihak sudah muncul. Kemudian untuk kegiatan persuasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada coach-nya, yaitu Ibu Yuniar. Boleh Ibu? Boleh Bu. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang pertama Ibu, indikator keberhasilan yang mana dari praktek coaching yang Ibu lakukan bersama Pak Fauzan ini? Baik Bu, indikator keberhasilan dari diskusi yang sudah kami laksanakan, terus rencana yang sudah dibuat, dan solusi-solusi yang sudah dilaksanakan Bu. Oh iya, seperti itu. Nah, kemudian Ibu Yuniar, yang kedua, tadi di awal Ibu Yuniar sudah sampaikan bahwa akan menjadi pendengar yang aktif ya. Kemudian berfokus pada keterampilan kuncinya yang sudah sangat baik. Nah, ini juga sudah dilaksanakan sama Ibu. Nah, sekarang kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi? Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa saya ingin menghadirkan diri secara penuh. Tujuannya adalah saya akan menjadi pendengar yang baik, aktif. Selain itu juga saya ingin pertanyaan yang saya ajukan bisa meningkatkan keterampilan dalam pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Dan sebenarnya saya tadi sudah saya rasakan pada saat saya menghadirkan diri, saya secara penuh saya bisa menjadi pendengar aktif, dan saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk Bapak Fauzan, dan akhirnya kita mencapai tujuan atau solusi dari. Oh, baik sekali itu menurut Ibu. Artinya, memang ketika kita sudah hadir secara penuh, yang kita bisa menjadi pendengar aktif, kemudian kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga bisa menggali solusi-solusi dari kunci, atau bisa menggambarkan, kunci tersebut bisa menggambarkan permasalahan yang beliau hadapi, yang sebenarnya beliau juga sudah melihat yang tidak terpikirkan sampai di situ. Ya memang perlulah arahan atau pertanyaan-pertanyaan dari coach-nya, atau memang keterampilan seperti itulah yang memang diharapkan dari praktek coaching ini Bu ya. Terima kasih Ibu Nuraini dan Bapak Fauzan atas katanya. Saya bangga bisa menjadi observer untuk praktek coaching hari ini. Semoga juga kita menjadi pembelajaran lah bagi saya untuk kita semua, untuk bisa melakukan praktek coaching ini ke depannya gitu Bu ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.